So you can see it goes right to Google Maps. And you can do all your stuff in here in Google Maps that you want, and you can select recent categories, saved, you can search destinations, and all that good stuff here. So the other thing you can do is you can go into your settings, you can change. tujuh FM Radio Keledang, bersama penyiar kita. Bernama Naufal, yang akan membawakan cerita. Berjudul, Sinyal dari Masa Depan, Maaf yang Terlambat. Selamat mendengarkan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita dengarkan satu buah lagu, yang berjudul, Tali yang Terlupakan. Dulu kita duduk bersama, tertawa dalam peluk keluarga. Kini sunyi menggantikan suara, karena luka, karena kata, hanya karena salah paham kecil. Kita renggang, hati jadi kerdil, padahal darah tak bisa dipisah. Tapi gengsi menutup arah. Mengapa harus saling menjauh, padahal cinta tak pernah runtuh. Silaturahim bukan cuma tradisi, tapi jalan pulang hati yang suci. Satu pesan tak pernah dibahas, satu undangan hilang tanpa bekas. Padahal waktu tak pernah menunggu, dan penyesalan datang di akhir waktu. Hanya karena salah paham kecil, kita renggang, hati jadi kerdil, padahal darah tak bisa dipisah. Tapi gengsi menutup arah. Mengapa harus saling menjauh, padahal cinta tak pernah runtuh. Silaturahim bukan cuma tradisi, tapi jalan pulang hati yang suci. Satu pesan tak pernah dibalas, satu undangan hilang tanpa bekas. Padahal waktu tak pernah menunggu, dan penyesalan datang di akhir waktu. Andai besok tak sempat berkata, apakah kau tahu betapa ku cinta? Mari genggam lagi tali yang putus, sebelum segalanya benar-benar pupus. Mengapa harus saling menjauh, padahal cinta tak pernah runtuh. Silaturahim bukan cuma tradisi, tapi jalan pulang hati yang suci. Peluk aku dalam doa malam, maafkan salah yang ku simpan diam. Karena sesungguhnya kita ini satu, terikat dalam kasih yang tak pernah layu. Baiklah, kita mulai. Di tahun 2049, ketika teknologi sudah bisa membaca emosi manusia dan menampilkannya lewat status holografik di media sosial,
Lastri Candrakanti adalah salah satu pengguna aktif platform Mimic Mind, tempat semua orang bisa melihat perasaan real-time seseorang. Suatu hari, Lastri menulis status hologram yang berbunyi, "Kalau cuma bisa nyinyir, mending ke Mars aja, biar nggak usah nimbrung urusan bumi." Status itu melayang di udara, terpancar biru neon dari gelang neural scene-nya, terbaca oleh siapapun yang punya koneksi sosial dengannya. Masalahnya, budenya sendiri, Arkadewi Anandia Anantari, seorang insinyur orbit yang dihormati dan sedikit cerewet, ikut melihat status itu. Tanpa klarifikasi, Arkadewi menganggap status itu sindiran untuk dirinya. Karena pagi tadi mereka memang berselisih soal pakaian Lastri yang dianggap terlalu rebel untuk makan malam keluarga. Akibatnya, Bude Arkadewi langsung memblokir Lastri dari jaringan keluarga. Tak ada pesan, tak ada video call. Hanya keheningan berbasis algoritma yang menyakitkan. Padahal, status itu sebenarnya untuk teman Lastri yang baru saja bersikap tidak sopan kepadanya. Karena temanya, Lastri itu, yang bernama Pak Ijo ingin ikut campur dalam proyek barunya pembuatan antivirus untuk robot. Nama antivirusnya adalah Next Gen 100 AAXG. 3 minggu kemudian, kehidupan berjalan dingin. Lastri yang tinggal di kota Dom Surabaya Neo City, terus beraktivitas seperti biasa. Kuliah desain interstellar, menggambar kostum untuk ekspedisi bulan Titan, tapi selalu ada sesak yang menggantung. Sampai suatu hari, pukul 2.13 dini hari, gelang neurosync Lastri menyala dengan sinyal darurat. Bude Arkadewi jatuh di kamar mandi anti-gravitasi. Panik. Tanpa pikir panjang, Lastri naik hover taxi dan langsung menuju rumah budenya yang berada di distrik atas, tepat di menara observasi ruang waktu. Tiba di sana, ia disambut oleh robot perawat dan seorang AI kepercayaan Arkadewi. Ada luka di kepala, namun yang lebih penting terjadi glitch pada modul memori beliau, kata AI itu dengan datar. Masuk ke memori digital. Dengan izin medis, Lastri menyambungkan diri ke ban memori digital Arkadewi menggunakan memory bridge. Ia terlempar ke dunia semi nyata penuh potongan kenangan budenya. Di sana, ia melihat ingatan-ingatan yang selama ini tersembunyi. Arkadewi menangis diam-diam karena rindu pada adenya, Ibu Lastri, yang bernama Dalianti Damayanti. Dia menahan rasa bangga tiap kali Lastri mendapat penghargaan, dan ia menyimpan status Lastri yang menyakitkan itu, membacanya ulang berkali-kali dengan wajah kecewa. Lastri menangis. "Aku, bukan untuk Bude. Aku cuma kesal sama temanku yang tidak sopan, yaitu Pak Ijo yang ingin ikut campur dalam proyek barunya pembuatan antivirus untuk robot. Nama antivirusnya adalah Next Gen 100 AAXG. Di dalam memori itu, suara Lastri bergema. Dan dari bayangan holografik, muncullah Arkadewi versi digital, menatapnya. "Kalau begitu, kenapa kamu nggak bilang, aku takut kita makin jauh?" Kemudian, tanpa diduga, sistem memori merespons emosi Lastri. Algoritma rekonsiliasi aktif. Dalam dunia digital itu, keduanya berpelukan, hanya dalam bentuk sinyal, namun terasa sangat nyata. Kembali ke dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Arkadewi sadar. Lastri menunggunya sambil menggenggam tangan budenya. "Maaf, Bude, aku terlalu bodoh, terlalu egois." Dengan suara parau, Arkadewi tersenyum kecil. "Aku juga, terlalu cepat marah. Tapi setidaknya jatuh dari kamar mandi membuka hatiku." Keduanya tertawa. Pelan, namun tulus. Teknologi bisa mendekatkan jarak, tapi hanya hati yang bisa menyatukan. Cerita ini menggambarkan bahwa di masa depan secanggih apapun alat komunikasi yang kita miliki, dari status hologram, memori digital, hingga AI emosi, semuanya tetap tidak bisa menggantikan kejujuran, empati, dan komunikasi langsung dari hati ke hati. Kesalahpahaman antara Lastri dan budenya mencerminkan realita yang sangat manusiawi, di mana kita sering mengasumsikan tanpa bertanya, merasa tanpa mendengarkan, dan marah tanpa mencoba memahami. Jatuhnya Bude Arkadewi bukan hanya insiden fisik, tapi menjadi simbol bahwa rasa sakit kadang membuka jalan untuk penyembuhan emosional. Dan koneksi melalui memori digital adalah pengingat bahwa, meski kita bisa masuk ke pikiran seseorang, tapi hanya permintaan maaf dan kasih sayang yang bisa mengetuk hatinya. Di dunia di mana data dan emosi bisa dibaca, justru yang paling penting adalah hal yang tak terlihat. Niat baik, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan ketulusan untuk memaafkan. Oh iya, dan satu lagi pesan dari hati Naufal yang paling dalam, kenangan indah besar masa udara, tidak akan bisa dilupakan. Karena kenangan indah besar masa udara, itu membuat kita bahagia, dan penting menjaga tali silaturahim. Silaturahim berasal apa makna dan filosofi dari silaturahim. Makna silaturahim, dari bahasa Arab, silah, hubungan, ikatan, rahim. Rahim, tempat kasih sayang, dan juga bisa bermakna, keluarga atau kerabat. Jadi, silaturahim secara harfiah berarti menyambung tali kasih sayang, terutama kepada keluarga dan kerabat, tapi bisa diperluas maknanya kepada semua manusia. Filosofi silaturahim. 1. Menumbuhkan kebaikan dan kasih sayang. Silaturahim adalah praktik cinta kasih antar sesama. Dengan menjalin hubungan,
Kita menanam benih kasih yang bisa berbuah kedamaian, empati, dan persaudaraan. Filosofinya, silaturahim adalah jalan sunyi menuju ketenangan batin melalui jalinan hati antar manusia. 2. Menguatkan tali sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Silaturahim membentuk jaringan yang kuat, saling membantu di saat suka dan duka. Seperti akar pohon yang saling bertaut, makin kuat ikatannya, makin kokoh tumbuhannya. Filosofinya, orang yang sering bersilaturahim sedang membangun jembatan emas yang tak mudah runtuh oleh waktu. 3. Memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam, disebut bahwa silaturahim bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Hal ini bisa dimaknai secara metaforis maupun spiritual. Hati yang lapang dan jaringan sosial yang luas menciptakan peluang lebih besar dalam hidup. Filosofinya, rezeki sejati datang dari relasi, bukan hanya dari usaha. Silaturahim membuka pintu yang tak tampak oleh mata. 4. Merawat kemanusiaan dan mengikis ego. Silaturahim mengajarkan kerendahan hati, karena kita harus datang, menyapa, memaafkan, atau meminta maaf. Ini latihan spiritual untuk membunuh ego dan menumbuhkan welas asih. Filosofinya, setiap langkah menuju silaturahim adalah langkah meninggalkan keakuan dan menuju keutuhan. 5. Menghindarkan diri dari permusuhan. Silaturahim bisa menjadi obat bagi konflik dan kesalahpahaman. Ia membuka ruang dialog, pengertian, dan rekonsiliasi. Filosofinya, silaturahim adalah jembatan yang menyatukan dua hati yang retak menjadi satu ikatan baru yang lebih kuat. Betul kan teman-teman? Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Di masa depan, bahkan teknologi tercanggih tak bisa menggantikan pentingnya komunikasi hati ke hati. Meski status bisa dibaca, perasaan tetap butuh dijelaskan. Dan kadang, yang menyatukan kita adalah momen rapuh yang tak pernah kita duga. Yuk bagikan cerita ini kalau kamu pernah salah paham dengan orang tersayang. Subscribe Naufales Official Channel untuk kisah-kisah skifi lokal yang menyentuh hati. Ingat, jangan biarkan status jadi batas, bicaralah sebelum terlambat.